Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Insya Allah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baiklah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran terakhir pada subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran pertama, yaitu benda-benda di sekitar kita. Ada yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari logam, dan ada yang terbuat dari karet. A. Benda terbuat dari kaca. Kaca bersifat tembus pandang, tahan air, dan tahan panas. Karena sifatnya tembus pandang, kaca digunakan pada jendela. Kaca juga digunakan untuk membuat berbagai macam peralatan makan dan masak karena tahan air dan tahan panas. Namun, bahan kaca memiliki kelemahan, yaitu mudah pecah. Nah, di sini dapat Ananda perhatikan ada berbagai macam contoh benda yang terbuat dari kaca. Ada akuarium, kacamata, toples, cermin. Nah, coba sebutkan benda di sekitarmu yang terbuat dari kaca apa? Selanjutnya, B. Benda terbuat dari logam. Ayo, coba sebutkan logam-logam yang kamu ketahui. Iya, betul sekali. Bahan yang termasuk logam yaitu besi, baja, emas, perak, dan aluminium. Logam memiliki sifat keras, kuat, dan tidak lentur. Logam juga tidak menyerap air dan tahan api. Logam cepat menghantarkan panas. Artinya, ketika bahan logam terkena api, maka logam itu akan langsung panas atau panasnya cepat sekali. Oleh karena itu, logam banyak dimanfaatkan untuk membuat peralatan masak seperti panci, wajan, dan cerek. Berikut ini gambar contoh-contoh barang yang terbuat dari logam. Nah, dapat diperhatikan ada centong nasi, spatula, sendok, whiski atau pengaduk, panci, dan sebagainya. Yang terakhir, C. Benda terbuat dari karet. Tentu kalian semua pasti sudah tahu kan apa itu karet? Karena banyak sekali karet yang dijadikan mainan. Karet bersifat kuat dan lentur. Karet juga bersifat elastis. Elastis artinya karet dapat ditarik memanjang sekali dan jika dilepaskan akan kembali ke bentuk semula. Oleh karena itu, karet dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya membuat ban, alas sepatu, dan pembungkus kabel. Meskipun karet bersifat kuat dan lentur, tetapi tidak tahan api. Jadi, jangan sampai peralatan atau mainan di rumahmu terkena api. Karena, jika karet terkena api, akan meleleh. Berikut ini adalah gambar-gambar contoh barang yang terbuat dari karet. Nah, ada ban, bebek-bebekan, karet untuk pengikat rambut, sendal, sepatu, dan juga sarung tangan. Sekarang coba Ananda buka buku pada halaman 23. Di sana ada gambar dapur ya. Jadi ada banyak sekali benda-benda di dapur. Dan kalian beri tanda betul untuk logam, artinya benda yang terbuat dari logam, dan tanda silang yang terbuat dari kaca. Coba kalian perhatikan. Nah, di sini yang terbuat dari kaca ada cerek kaca, Ibu beri tanda silang. Kemudian ini kaca. Ada juga blender. Dan yang terbuat dari logam, panci, beri tanda betul. Ini teflon, ada juga mesin untuk pemanggang roti.
dan juga yang lain-lain. Coba Ananda cari lagi. Selain yang Ibu conteng, cari sendiri ya, yang mana yang terbuat dari kaca dan mana yang terbuat dari logam. Berilah tandanya. Untuk mengukur satuan panjang, biasanya kita menggunakan penggaris. Dalam penggaris kita perhatikan ada tulisan cm. Cm artinya sentimeter. Jadi, bila untuk mengukur satuan panjang digunakan sentimeter, meter, kilometer, dan sebagainya. Jadi, hari ini kita akan mempelajari namanya tangga bilangan. Tangga bilangan untuk satuan panjang dimulai dari tulisannya km artinya kilometer, hm hektometer, dam dekameter, m meter, dm desimeter, cm sentimeter, dan mm milimeter. Jadi tangga bilangan urutannya adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, perhatikan pada tangga bilangan ini ada tanda panah ke bawah. Artinya setiap turun ke bawah dikali 100. Dan ada tanda panah naik ke atas. Artinya setiap naik ke atas dibagi 10. Bagaimana caranya? Kita perhatikan di sini ada Ibu tulis loncat-loncatan. Setiap loncatan 10, 10, 10, 10, 10. Misalnya, kita mau menghitung dari kilometer ke dekameter. Maka 1 kilometer sama dengan berapa dekameter. Perhatikan dari kilometer ke dekameter. Ada berapa kali kita turun tangga? Berapa kali loncatnya? 1, nolnya ada 1. Karena ini angka 1, kita tulis dulu 1 ya. 1, nolnya 1. Sudah dari sini turun lagi ke dekameter. 1 lagi turun, nolnya tambah 1 lagi. Nah, itu artinya dikali 100. 1 dikali 100 sama dengan 1 kilometer. Berarti ditulis 1 kilometer sama dengan 100 dekameter. Karena dari kilometer ke dekameter loncat atau turun sebanyak 2 kali. 1, 2. Bagaimana dengan jika naik ke atas? Kita perhatikan, Ibu ambil contoh dari
meter ke meter. Berarti karena dibagi, kita ambil angka yang besar. Misalnya 100 cm. Berapa meter? Ya. Senti naik berapa kali ke meter? 1, 2. Nolnya ada 1, 2. 1, 2. Berarti 100 dibagi 100, atau cara mudahnya nolnya kita hapus sebanyak 2. 1, 2, 1, 2 ya, sentimeter ke meter. Naik ke atas 2 kali 1, 2. Berarti nolnya dicoret 2. Set, set. Maka hasilnya 100 cm sama dengan 1 meter. Begitupun jika mau desimeter ke sentimeter atau desimeter ke milimeter, kita tinggal hitung loncatannya berapa kali. Dan kita perhatikan apa naik atau turun. Jika ada yang seperti ini, 10 mm berapa desimeter? Berapa desimeter? Berapa meter saja? Berapa meter? Ya, 10 mm berapa meter? Kita lihat. Nolnya berapa kali naiknya? Naik kan dari milimeter ke meter? 1, 2, 3. Sedangkan ini nolnya ada 1. Berarti kalau begitu kita seperti ini. Nolnya kita coret dulu. 1. Di sini kita tambahin. Nolnya tapi di depan, jangan di belakang. Ya. Kalau untuk pembagian kita tambahkan nolnya di depan. Kita coret dulu 1, 2, dan 3. Maka kita beri tanda koma. Tanda komanya di mana? Di angka yang pertama. Nolnya 1, koma. Jangan di sini ya. Tetapi di sini. Di satu angka yang pertama. Jadi kita tulis lagi 10 milimeter sama dengan 0,01 meter. Nah, begitu untuk pembagian, dibagi ya. Kalau Ananda bisa langsung seperti tadi. Untuk perkaliannya tentu mudah, tinggal ditambahkan angka nolnya sebanyak berapa turunnya ya. Ibu kasih contoh lagi. Misalnya ada 1000 hektometer sama dengan berapa meter? Nah, 1000 hektometer berapa meter? Dari sini HM ke meter. 1, 2. Tinggal tambahin aja, berarti sama dengan 1000 ditambah nolnya 2, 1, 2 meter. 1, 2, 3 titik. Nah, 100.000 meter. Coba buka buku halaman 27. Kita perhatikan di sini ada istilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. 600 cm berapa meter? Coba kita perhatikan. Sentimeter ke meter. Centi ke meter berarti naik ya. Nah, kita tulis dulu angkanya. Angka yang pertama angka berapa? Angka 6. Berarti 6 naik berapa kali? Sentimeter ke meter. 1, 2. Berarti nolnya dihapus sebanyak 2 karena naik. Jadi nolnya dihapus sebanyak 2. 1, 2. Set, coret. Jadi tinggal 6 meter. 4 meter ke sentimeter. Lihat. 4 meter. Meter ke senti. Berarti tangganya turun. Kalau turun dikali. Artinya nolnya ditambahkan di angka di depan. 1, 2. Ditambahkan sebanyak nolnya berapa? 1, 2. Nolnya 2. Tulis saja angkanya. 4 tambahkan nolnya 2. Nah, untuk yang ini Ananda kerjakan sendiri ya. Kemudian di sini ada 3 meter 37 cm. Berapa sentimeter? Maka yang harus kita rubah adalah satuan dari 3 meter ini. Ibu tulis di sini A 3 meter. Masih ingatkah kalian apa itu musyawarah? Sama dengan Musyawarah adalah senti. kegiatan
sekelompok orang yang Meternya kita rubah berkumpul menjadi sentimeter untuk tadi. menyelesaikan suatu Turun atau masalah. naik? Kita lihat. Nah, Turun. musyawarah 1, itu penting dilakukan 2. sehari-hari Berarti karena ditambahkan memiliki nolnya banyak 2. manfaat. 1, 2. Antara lain, 3. 1. Melatih 3. kita Turun menyampaikan ke sentimeter pendapat. tadi nolnya 2. 2. 1, 2. Keputusan yang Sentimeter. diambil Jangan lebih lupa karena yang adil dicari sentimeter karena ya. berdasarkan Kemudian persetujuan ditambah, bersama. tinggal ditambah. Ini tidak 3. perlu dirubah lagi. Masalah lebih cepat 37 selesai. sentimeter. 4. Mempererat Hasilnya 300 persaudaraan. ditambah 37. Dan 5. Melatih kita 337 menghargai perbedaan pendapat. sentimeter. Agar manfaat Seperti musyawarah itu. dapat Kayak dirasakan, gini Ananda bisa seluruh kerjakan peserta sendiri. musyawarah Coba sebaiknya sekarang menerima dan melaksanakan hasil 862 keputusan cm musyawarah dengan dirubah gembira. menjadi Dengan meter begitu, dan kita akan sentimeter. merasakan manfaat IMF dari ya. musyawarah. 862 cm sama dengan titik-titik Dalam meter bermusyawarah, dan titik-titik sentimeter. setiap orang Nah, pasti akan kita- menyampaikan Kita lihat, pendapatnya. kita Maka dari itu, ini kita kita harus pisah. menghargai 800. pendapat orang Kita lain. perhatikan dulu tapi ya. Kemarin kita Meter, telah mempelajari sentimeter. bagaimana Naik cara menyampaikan pendapat 1, yang baik. 2, naik 2. Berarti Sekarang ada kita nolnya, akan ada mempelajari sebanyak bagaimana 2. cara Kalau menghargai nolnya pendapat 2 orang berarti lain. angkanya ratusan. Karena Kita pisahkan yang setiap ratusan. orang itu memiliki pemikiran yang 800. berbeda. Jadi Jadi 800 kita harus saling menghargai senti pendapat sehingga tidak menimbulkan perselisihan. dan Adapun cara 62 menghargai pendapat orang lain sentimeter. yaitu Kita dapat yang ini 1. ya. 62. Menyimak teman yang sedang 62 menyampaikan senti. pendapat. 2. 800 Tidak senti memotong pembicaraan jadikan teman yang meter. sedang menyampaikan pendapat. Naik sebanyak 3. 2. Tidak 1, mengejek pendapat 2. orang Nolnya lain. dihapus 2. 4. Berarti tinggal langsung saja Mengungkapkan kita hapus ketidaksetujuan nolnya 2. dengan bahasa 1, yang 2. santun. Berarti Dan 5. 8 Menerima meter. perbedaan pendapat dengan ini lapang 8 meter. dada. Saya kira Nah, tulis jika langsung kita sudah 8 menghargai meter pendapat orang lain, ditambah insya Allah 62 pendapat kita juga sentimeter. akan dihargai oleh orang lain. Mudah kan? Dan kita Untuk yang dapat ini bisa Ananda merasakan kerjakan manfaat sendiri. dari Itulah tadi cara bermusyawarah. mengerjakannya. Telah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajarannya dapat Ananda pahami semua. Bila ada yang tidak mengerti, boleh tanya langsung ke Ibu. Dan karena hari ini pembelajaran terakhir pada subtema 1 akan ada latihan. Jangan lupa kerjakan latihannya. Besok kita ulangan ya. Kita akhiri pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.